udah ada kandang. Oh iya. Loh, Bu Katrin, kalian ngapain ini? Kan lagi buat kandang. Oh, buat kandang. Iya, iya. Iya. Loh, ki lagi dong apa ki? Kuwi kok digentuk-gentuki ngapa kuwi? Ini kan mau Natal, Mo. Kenapa kok setiap Natal kita itu bikin gua, Mo? Gua apa kandang ini, Mo? Yang bener gua apa kandang ya, Mo? Oh, ya ngene. Setiap kali kita akan merayakan Natal, kita selalu membuat seperti ini. Kadang disebut kandang, kadang disebut gua. Tetapi intinya apa yang pernah terjadi pada waktu itu di dalam sejarah gereja. Nah, sejarah itu bermula dari kisah seorang kudus namanya Santo Fransiskus Assisi. Pernah dengar toh? Orang kudus yang sangat dekat dengan alam dan dia dipercaya itu bisa berkomunikasi dengan burung-burung, dengan tumbuh-tumbuhan. Itu Santo Fransiskus Assisi. Nah, suatu hari Fransiskus Assisi ini berkunjung ke suatu tempat yang namanya Gresio. Gresio itu adalah tempat di Italia, di mana di situ pemandangannya ada gunung dan tempat Gresio ini ada di lembahnya. Pemandangan sangat bagus sekali. Lalu di situ ada biara Fransiskan. Nah, ketika itu Fransiskus akan merayakan Natal di situ. Setelah dilihat, kapel biara ini terlalu kecil. Ini nggak muat untuk seluruh umat yang ada pada waktu itu. Maka dipilihlah tempat yang bisa menampung banyak umat ini. Lalu di sekitar itu ada semacam lereng, karang padas, dan ada ceruan, gua. Ada gua. Dan Fransiskus kemudian punya ide tempat ini layak untuk kita jadikan tempat perayaan Natal. Maka dia mengajukan izin kepada Paus dan diizinkan. Nah, maka bersama dengan umat lain dia membuat palungan seperti itu. Palungan asli dengan jerami-jerami yang panjang-panjang. Lembu-lembu yang asli itu didatangkan di situ. Keledai pun juga didekatkan di situ. Dan waktu malam Natal jam 12 malam dimulailah perayaan misa Natal. Indah, syahdu, romantis pada waktu itu karena cahaya dari langit itu, dari bintang-bintang itu sangat mempesona dan menambah indahnya suasana waktu itu. Dan bahkan ketika waktu itu palungan, di situ ada patung Sang Timur, bayi Yesus. Ketika digondong Santo Fransiskus, seakan-akan patung ini hidup lagi. Seakan-akan. Dan orang-orang itu melihat patung itu bukan lagi patung, tetapi betul-betul adalah bayi Yesus. Maka sejak itu, gua itu menjadi tempat untuk perayaan Natal dengan harapan menjadi pengingat bagi umat akan keagungan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia. Sehingga pada bulan Desember tahun lalu, Bapak Suci Fransiskus mengeluarkan surat apostolik yang namanya Ad Mirabile Signum. Artinya tanda yang luar biasa. Apa yang ditampakkan di dalam gua Natal atau kandang Natal itu menampakkan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Keajaiban, menimbulkan rasa takjub di dalam hati kita akan kebesaran Tuhan yang rela dan berani untuk mengambil kehambaan manusia dalam rupa yang diperlihatkan di dalam gua Natal ini. Itulah, maka setiap Natal kita selalu membuat namanya gua Natal. Jadi dasarnya dulu itu memang sebuah tempat seperti gua, dan memang tempat itu biasanya untuk ternak tinggal. Kalau ada hujan turun atau ada gangguan dari lain, mereka bersembunyi di situ. Maka itu dipakai sampai sekarang untuk memaknai peristiwa Natal. Itulah sejarah yang ada pada gua Natal ini.
Ini kalau Gitu. bentuknya kandang juga enggak apa-apa, Mo? Nggak apa-apa, kandang boleh, gua boleh. Antara kandang dan gua oleh-oleh wae. Yang penting yang ditandakan itu. Ini kan hanya tanda. Yang penting yang ditandakan itu apa dan siapa. Nah itu yang lebih penting. Oh gitu, Mo. Kalau pohon Natal itu wajib nggak ya, Mo? Itu dari mana, Mo, asalnya? Pohon Natal. Oh, Ah. itu enggak, Mo? Nah itu nanti akan menjadi pohon Natal itu. Itu pohon cemara, Mo. Iya, biasanya pohon Natal kan pohon cemara toh. Kenapa nggak pohon beringin, Mo? Nah, ini ada sejarahnya pula ini. Kenapa juga nggak pohon pete, Mo? Nah, Pete. kalau pohon pete itu ke pohon inti kesukaan mbahmu. Karena di rumah mbahmu kan banyak toh di belakang itu. Wah, aku pernah naik di situ kok mengambil buah petenya. Baik. Pohon Natal sejarahnya dari Santo Bonifacius. Santo Bonifacius itu seorang kelahiran Inggris. Dan pada waktu itu dia dipilih sebagai uskup Bavaria yang meliputi negara Jerman dan sekitarnya. Lalu dia meminta supaya pewartaan Injil itu sampai kepada semua orang di wilayah Eropa, khususnya Eropa bagian utara. Maka dia kemudian bermisi di sana. Nah, Eropa Utara pada waktu itu belum mengenal Injil, belum mendengar mengenai Kristus. Dalam bahasa sekarang masih kafir, ya, dalam bahasa sekarang. Lalu suatu saat Bonifacius bersama beberapa orang rombongan itu mengadakan perjalanan untuk merayakan Natal di suatu tempat. Waktu itu musim dingin, salju itu turun, waktu itu sudah banyak. Dan waktu itu perjalanan melewati sebuah hutan. Nah, hutan itu penuh dengan salju. Sampailah mereka di tengah hutan, di situ ada tanah lapang. Nah, di tanah lapang itu berdiri di situ api unggun yang besar dan menyala. Di belakang api unggun ada semacam altar dari batu. Dan di belakangnya persis itu ada pohon yang sangat besar yang dikeramatkan, dan pohon ini namanya pohon Oak Kilat Kismar. Itu pohon oak, jenis pohon tertentu. Pohon oak itu pohon yang dipakai untuk membuat biola. Jadi kayu dari biola itu yang terbaik itu dari pohon ini, katanya. Nah, lalu di antara orang-orang di situ, karena di dekat api unggun ini ada banyak orang. Itu orang-orang sekitar. Di antara orang-orang ini ternyata sedang berlangsung sebuah ritual. Nah, ritualnya adalah mereka ingin memberikan persembahan kepada dewa-dewa. Karena orang-orang di sini belum mengenal Injil dan mereka meyakini ada dewa-dewa. Nah, dewa-dewa orang-orang ini seperti yang kita lihat di film-film bioskop. Ada Odin, ada Freya, ada Baldur, ada Thor. Inilah dewa orang-orang itu. Nah, ini lihat film Thor, itu berarti tradisinya dari sana sebetulnya. Thor itu dianggap dewa kegelapan, dewa kilat, dan dewa perang. Nah, ceritanya orang-orang ini, mereka merasa tidak memberikan persembahan yang pantas kepada dewa. Sehingga banyak musibah mereka alami dalam hidup. Oleh karena itu harus dipersembahkan suatu korban yang berharga. Lalu dipilihlah seorang anak, akan dipersembahkan di altar di belakang api unggun tadi. Altar dari batu ini. Dipersembahkan artinya dibunuh. Ya. Nah, pada waktu itu Bonifacius melihat. Dia memegang tongkat uskup, tongkat gembala. Nah, ketika si anak ini akan dibunuh sebagai bentuk persembahan kepada dewa, dan yang membunuh algojonya itu membawa seperti senjatanya Thor, palu, godam, akan dirembukan pas kepalanya. Nah, ketika ini belum sampai kepada kepala, ditangkis dengan tongkat gembala dari Santo Bonifacius. Nah, saat itu Santo Bonifacius kemudian berdiri dan bersaksi, saudara-saudara, kalau anak ini mati karena saudara-saudara
maka darahnya itu tidak akan pernah selesai ditanggungkan kepada saudara dan semua keturunan saudara. Kalau anak ini hidup, maka keselamatan akan terjadi mulai detik ini juga. Nah, saat itu Bonifasius kemudian berkhotbah pada waktu itu. Selesai berkhotbah, dia melihat pohon ok ini sebagai tempat yang dikeramatkan tadi, itu sumbernya. Nah, kemudian dia mengambil pedang, ditebanglah pohon yang besar ini sendiri. Roboh juga akhirnya, karena pohon ini sudah tua. Dan ketika roboh, di dalam pohon itu, karena pohonnya besar ini, dan berlubang tengahnya itu muncul satu tunas setinggi 1 meter, dan itu pohon cemara. Dari dalam situ. Nah, pohon itu kemudian diambil dan ditempatkan di situ, dan sejak itu pohon itu dipakai untuk memaknai kelahiran baru. Ya, dan pohon itu kemudian mulai ditanam orang-orang di sekitar itu yang mulai percaya kepada Injil, dan sejak itu pohon Natal ini menjadi pohon yang paling sering menghiasi gereja sampai pada saat ini ketika kita merayakan sebuah kelahiran baru. Itulah pohon Natal. Jadi seringkali digambarkan dengan ada salju, karena memang pada waktu itu sejarahnya sedang musim dingin, banyak salju turun. Sebagai lambang keselamatan juga. Lambang keselamatan. Sekali lagi, yang lebih penting yang ditandakan, bukan pohonnya, tetapi yang ditandakan, yakni sukacita atas kelahiran baru. Ya. Sudah mudeng? Nah, moga-moga dengan ini kita semakin dapat memahami makna Natal, kelahiran Kristus secara lebih baik. Oke. Terima kasih.